Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuba Saidila Puspa, biasa dipanggil Zuba. Saya berasal dari Bekasi. Selama kuliah di Universitas Telkom, sebagai mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi, saya sangat ingin berkarir di bidang keamanan jaringan. Untuk itu, saya sadar bahwa saya harus membekali diri, memenuhi kebutuhan keamanan jaringan saya. Maka dari itu, saya mengikuti Lab Cyber Physical System, Lab Jaringan Telekomunikasi sebagai asisten praktikum selama 2 periode. Dan selain itu, saya juga mengikuti course dari yang berhubungan dengan cyber security seperti Fortinet, kemudian Coding Studio, dan juga dari Palo Alto Networks. Kemudian kelebihan saya yang pertama itu adalah saya memiliki rasa keingin tahu yang tinggi. Karena semenjak tahun 2021, saya pernah juga mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Himpunan Teknik Telekomunikasi, itu tentang cyber security, data security, dan saya juga pernah mengikuti Digital Learn dari Kominfo tentang cyber security Python. Kelebihan saya yang kedua itu adalah saya memiliki inisiatif yang tinggi, di mana ketika saya ditempatkan kepada grup yang terlalu diam, itu biasa saya mulai pembicaraan, percakapan di grup tersebut. Kekurangan saya yang pertama itu adalah saya orangnya agak pelupa, sehingga saya harus membutuhkan kalender di HP untuk mengingat jadwal saya. Kemudian juga kekurangan saya yang kedua itu adalah saya dalam kemampuan bahasa Inggris, di mana di situ saya harus mulai melatih dan biasanya saya menggunakan web dari Daily Dictation untuk meningkatkan listening dan writing saya dalam bahasa Inggris. Adapun motivasi saya mengikuti di Digital Internship ini adalah saya ingin berinovasi dan berkontribusi tentunya di bidang keamanan jaringan berbekal pengalaman saya di keamanan data pada project tugas akhir saya di Digital Signature. Saya sangat ingin berkembang dan berwawasan lebih untuk memperdalam keamanan jaringan saya bersama orang-orang yang lebih profesional. Kemudian juga saya bisa meningkatkan networking saya, memperluas networking saya dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Lalu komitmen saya mengikuti program Digital Internship ini, tentunya saya memiliki pribadi yang bertanggung jawab, serta saya bersedia untuk mengikuti Digital Internship ini dari awal hingga akhir program dan bersedia untuk mendapatkan sanksi apabila melakukan pelanggaran. Adapun kesibukan saya saat ini itu adalah membantu orang tua, biasanya ibu, seperti memasak, mengepel, menyuci baju, menjemur, dan lain sebagainya. Dan saya juga sedang mengambil course dari Cisco. Kemudian project yang paling saya menarik menurut saya yang telah saya lalui itu adalah tugas akhir saya, di mana itu waktu itu diberlakukan secara kelompok 4 orang. Di situ saya berperan sebagai mobile development berbekal dari internship saya di Bangkit. Di situ durasi pengerjaan proyek itu selama 11 bulan dan tahapan dari proyek untuk membangun aplikasi tersebut yang pertama adalah membuat codingan OCR (Optical Character Recognition) karena berhubungan dengan judulnya itu adalah perlindungan transaksi QR code menggunakan digital signature, di mana QR code-nya itu adalah QR code QRIS gitu, sehingga di atas QR code QRIS itu kan ada kalimat. Maka dari itu saya dan teman-teman harus bisa mengenal karakter itu. Lalu yang kedua itu adalah membuat API untuk login register. Habis itu setelah itu mendeploy menggunakan Railway, terus membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, lalu kemudian yang terakhir ada pengujian dari aplikasi itu apakah berjalan sesuai dengan keinginan atau tidak. Nah, untuk kendala yang saya hadapi dari proyek tersebut itu adalah yang pertama dari OCR, karena pada situ ada kendala dari teman saya yang tidak jadi codingan OCR-nya sehingga saya berinisiatif untuk menggunakan cara yang lain, yang dimana menggunakan library dari Kotlin untuk mengenal karakter dari si kalimat tersebut. Kemudian kendala yang kedua adalah public key keys, yang dimana public key keys itu harus orang yang berbadan hukum untuk mendapatkan akses public key keys tersebut, sehingga kami mahasiswa tidak bisa berbuat banyak. Maka dari itu solusinya adalah membuat QR code dengan spesifikasi seperti layaknya QRIS seperti itu.
Kemudian hasil dari project tentunya saya merasa cukup puas karena aplikasinya berhasil di-deploy, lalu berhasil berfungsi dengan baik, bisa memverifikasi QR code menggunakan digital signature pada saat itu dan bisa menghasilkan uh, menghasilkan kalimat terverifikasi atau tidak terverifikasi. Untuk perusahaan saya tentunya bersyukur dan lega karena dengan segala kekurangan yang dimiliki berhasil aplikasi terbuat dan dukungan dari orang tua dan juga teman-teman yang saya merasa yakin ini akan cepat selesai. Lalu untuk skala dari tools yang pernah saya gunakan, yang pertama adalah VirtualBox. Saya beri skala 9 karena saya sering memakainya dari Ubuntu 18 sampai Kali Linux dan Metasploit. Kemudian ada Cisco Packet Tracer, di mana di situ saya sering menggunakan sebagai simulator topologi jaringan, saya beri 8. Saya juga menggunakan Wireshark, saya beri skala 7 karena pada saat itu saya hanya menggunakan untuk menganalisis protokol jaringan. Kemudian selain itu saya juga pernah menggunakan Burp Suite dibantu dengan Docker pada saat itu. Saya beri skala 4 karena baru bulan-bulan kemarin saya menggunakannya, dan selain itu saya menggunakan text editor untuk mengoding yaitu Visual Studio Code, saya beri 8 karena biasa saya mengoding menggunakan itu untuk bahasa pemrograman Python, lalu JavaScript dan lain sebagainya. Sebelum menutupi video resumé ini, saya ada beri pantun, jalan-jalan lihat gajahnya di Bekasi. Zaman sekarang serba mudah, tapi jangan lupa cyber security. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.